Langsung saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali perkuliahan kita sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat, diberi kesempatan. Untuk itu mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan sehat oleh Allah di Sayyidul Ayyam ini. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya hari ini kita bahas tentang analisis komparasional. Tetapi saya dapat info dari fakultas bahwa minggu ini adalah minggu terakhir ya, minggu terakhir untuk perkuliahan. Maka melihat urgensi ya materi yang harus diberikan kepada saudara, maka pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Ya. Analisis regresi linear sederhana. Ya. Jadi ini ada kelanjutannya ya dari analisis korelasional kemarin. Baik, saya ingin menyampaikan dulu materinya. Ya. Sudah tampil materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Saya Nah, apa sih analisis regresi? Ya. Anarek ya, sering disingkat dengan anarek. Jadi analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Nah, jadi ini adalah merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ya, pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya. Sehingga dalam konteks ini hubungannya adalah hubungan sebab akibat. Ya. Jadi sebab akibat. Ya. Jadi pengaruhnya itu berupa sebab akibat. Gitu. Nah, ini fungsinya adalah selain untuk mengetahui hubungan, analisis regresi ini juga yang paling utama itu adalah untuk mengetahui atau untuk melakukan prediksi atau perkiraan. Jadi memperkirakan. Jadi kalau dalam analisis korelasional itu sekedar mengetahui hubungan antara X dengan Y, maka di dalam analisis regresi ini kita bisa memprediksikan jika X-nya itu bertambah, maka Y-nya juga akan bertambah. Gitu. Jika X-nya berkurang, maka Y-nya mungkin bisa berkurang. Gitu. Atau sebaliknya tergantung nanti negatif atau positif. Gitu. Nah, kalau positif, nah itu nanti bisa diprediksikan seperti itu. Jadi Y akan naik jika X ditambah sekian atau dikurangi sekian. Namanya seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk melakukan prediksi, meramalkan. Gitu. Jadi prestasi belajar itu akan naik seandainya nanti ditambah ya frekuensi tugas hariannya sebesar ini. Gitu. Atau justru sebaliknya prestasi belajar akan naik kalau tugas harian dikurangi umpamanya kayak gitu. Ini prediksi ada seperti itu ya. Jadi analisis regresi jadi berfungsi untuk melakukan prediksi atau membuat perkiraan, estimasi gitu ya. Di samping itu juga bisa mengetahui hubungan. Nah, kalau analisis korelasi kan kita sekedar mengerti hubungan saja ya. Tapi kalau dalam analisis regresi bukan hanya sekedar hubungan, tetapi kita bisa melakukan prediksi, melihat pengaruhnya. Jadi seperti itu. Baik. Itu tentang ini analisis regresi. Ini sekedar informasi saja, ini istilah-istilah yang ada di dalam analisis regresi. Nah, jadi X itu disebut dengan variabel bebas, yaitu adalah variabel terikat.
Yang paling penting X itu sering disebut dengan prediktor. Y adalah kriterium. Itu yang paling bawah. Nah, analisis regresi itu nanti ditunjukkan oleh adanya persamaan ya. Jadi persamaan yang digunakan untuk memprediksi, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Atau Y sama dengan A plus BX plus E. Ya. Y itu kriterium. Ya. X adalah prediktor. Y itu variabel terikatnya. X adalah variabel bebas. A itu intercept. Intercept itu konstanta. Ya. Sedangkan B itu adalah disebut dengan koefisien regresi atau sering disebut dengan slope. Gradient atau kemiringan garis. E itu adalah epsilon. Epsilon itu menunjukkan residu. Ya. Residu itu ya simpangan lah, simpangan dari garisnya itu. Nah, itu beberapa hal yang penting di dalam analisis regresi. Nah, ini untuk mencari persamaan kalau manual seperti ini ya. Ini kalau manual seperti ini. Nah, ini A itu diperoleh dari formula perkalian dari sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikalikan dengan total perkalian dari sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. B sama dengan N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini tentang garisnya ya. Jadi garis-garis di dalam korelasi atau analisis regresi itu nanti ditunjukkan seperti ini ya. Jadi kalau yang seperti ini positif ya, yang seperti ini positif. Kalau yang dari bawah dari atas ke bawah itu negatif. Nah, nanti bentuknya berupa garis kayak gini. Nah, ini titik-titik itu adalah namanya residunya, penyimpangannya. Jadi kalau di sini titik-titiknya agak dempet itu berarti cenderung ini linier gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini gambarannya. Nah, ini yang non linier, yang tidak linier bentuknya cekung dan cembung gitu ya. Kalau yang non linier positif itu cenderung cekung ya. Cembung ya. Kalau yang begini itu namanya apa? Cembung ya. Tapi kalau yang non linear negatif itu adalah cekung ya, seperti itu. Nah, contoh ini penelitian tentang pengaruh tugas harian terhadap prestasi belajar. Jadi kita lihat di sini subjeknya cuma 5 ya. Cuma disarankan kalau melakukan analisis regresi itu sebaiknya respondennya gitu yang diteliti, subjek yang diteliti adalah 50 orang ke atas gitu ya. Jadi di atas 50 orang. Tapi ini contohnya cuma berapa ini? 5 orang ya gitu. Yaitu tugas harian dan prestasi belajar ini. Nah, caranya sama itu. Ini cara yang seperti ini kan pernah kita lakukan ketika kita melakukan analisis korelasi. Masih ingat? Halo? Masih ya? Nah, jadi analisis korelasi itu selalu masih tetap kepake, jadi tidak tertinggalkan. Jadi kalau mau melakukan analisis regresi pun, teknik analisis korelasi pun tetap kita pakai. Gitu. Nah ini saya kira tidak terlalu banyak kita lihat. Nah sekarang tinggal dimasukkan ya angka-angkanya tadi. Gitu. Nah sehingga ini kita ketemu harga A, ya, konstantanya adalah 0,92, sedangkan betanya ini yaitu 0,77. Nah, masukkan dalam persamaan. Jadinya begini. Y sama dengan 0,92 plus 0,77X. Bagaimana cara membacanya? Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat ya. Jadi begini. Prestasi belajar itu Y gitu akan naik atau bertambah meningkat apabila ditambah dengan intercept 0,92 dan tugas harian dinaikkan sebesar 0,77. Nah, jadi
X itu kan tugas hariannya, dinaikkan 0,77. 7. Ya, tapi hati-hati, di sini tidak selalu positif. Bisa saja persamaannya nanti jadi negatif. Nah, kalau umpamanya di sini negatif, nanti membacanya bukan dinaikkan gitu. Kalau seandainya di sini negatif umpamanya ya, berarti prestasi belajar akan mengalami kenaikan apabila ditambah dengan konstanta ya 0,92 kalau ini negatif ya, dan Tugas apa? harian Tugas harian diturunkan gitu. kan 0,77. 7. Nah, caranya seperti itu. Maka tergantung nanti persamaannya ya yang diperoleh. Persamaannya di sini bisa positif, bisa negatif. Gitu. Paham tuh? Nah, Ya, oke, baik. Nah, ini langkah kedua mencari residu ya. Jadi kalau tadi langkah pertamanya, sekarang langkah kedua mencari residu. Residu itu apa? Residu itu tadi sisa ya, simpangan. jadi menyimpang dari garisnya gitu. Jadi titik-titik yang menyimpang dari garis tadi ya. Nah, cara yang ditempuh itu ada dua, yaitu dengan tabel kerja residu dan yang kedua pakai rumus. Nah, kalau pakai rumus pakai ini. Residu sama dengan sigma Y kuadrat. Nah, ini pakai deviasi. Ya, deviasi, pakai simpangan ya, sampai deviasi di sini. Sini bukan variabel yang asli ya, tapi ini sudah dipakai, apa namanya? Pakai ini, pakai deviasi. Ya. Yaitu sigma Y kuadrat dikurangi total perkalian sigma X dan Y dikuadratkan dibagi sigma deviasi ya, deviasi variabel X kuadrat dan seterusnya. Nah ini, jadi ini asal dari sigma deviasi, total deviasi sigma Y kuadrat diperoleh dari ini, yaitu total variabel Y yang dikuadratkan dikurangi total variabel Y kuadrat dibagi N. Nah, sigma X, deviasi X kuadrat itu adalah total variabel X yang telah dikuadratkan dikurangi sigma X kuadrat dibagi N. Ya, total variabel X kuadrat dibagi N. Sigma X ini seperti ini. Nah, sehingga bisa kita lihat, ini kalau yang menggunakan tabel kerja residu. Maka ini tadi X-nya ya, variabel X-nya. Nah, ini Y-nya. Nah, YP. Nah, YP itu apa? YP itu adalah ini yang prediksinya gitu. Kalau aslinya kan jika X-nya ya, jadi X-nya itu tadi apa? Tugas hariannya 7 ya. Maka prestasinya 6. Tapi setelah kita lihat di sini prediksinya menjadi berubah di sini. Mestinya kalau tugas hariannya itu 7 nilainya, maka Y-nya itu prestasi belajarnya naik. Ya. Caranya seperti ini. Dengan memasukkan persamaan tadi, yaitu di dalam garis persamaan. Yaitu Y sama dengan 0,92 plus 0,77X. Nah, X-nya itu mamanya di sini 7, tinggal dimasukkan jadi 7. Nah, ketika ini 6, berarti nanti di sini 6. Ya, kalau ini 7, berarti ini 7 lagi. Gitu ya. Terus kayak gitu. Sehingga hasilnya kayak gini. Ketika di sini 5, ya, 0,92 plus 0,77 kali 5. Nah, totalnya menjadi 477. Jika tugas hariannya itu skornya 5, mestinya bukan 5 gitu prediksinya. Prediksinya adalah 477. Nah, residu apa? Residu itu adalah ini selisih antara YO dan YP. Nah, ini residu itu adalah Y aksen kuadrat. 0,9231 yang sering tadi disebut dengan epsilon ya, epsilon tadi. Nah, oke. Sampai di sini jelas? Halo. Pak. Ya. Itu nilai YP gimana sih, Pak? Belum paham, Pak. YP itu ini diperoleh dari sini. Kan tadi kita punya persamaan. Persamaannya apa? Y sama dengan 0,92 plus 0,77X.
Mm. Itu Ya. X-nya 7 ini dari mana, Pak? Yang 7 ya, ini, Pak? X itu adalah ini. Mm-mm. Nah, jadi ini dimasukkan ya. Jadi ini yang pertama ini ya, YP itu diperoleh dari 0,92 plus 0,77 kali 7. Oh. Mm-mm. Jadinya 631. Nah, yang 5,54 ini diperoleh dari 0,92 plus 0,77 kali 6. 6. Nah, itu. Oh, Pak Pak. Nah, ini 8. Nah, ini kita lihat yang 8. 8 itu dari mana? Ini 7,08 itu dari mana? Yaitu 0,92 plus 0,77 kali X. X-nya kan di sini 8. 8. Oh, iya. Nah, jadi 7,08. Nah, sama dengan juga 5 ya, sama ya. Kalau Mm. di sini X-nya 5, berarti ini bisa menjadi 4,77 itu karena diperoleh dari 0,92 plus 0,77 kali 5. Jadinya 4,77. Paham tuh? Pak Pak. Oke, yang lain gimana yang lain? Mm. Halo. Itu nilai YP-nya itu udah ketetapan mau gimana, Pak? Ini sudah 0,92-nya. ketetapan ya. Jadi ini sudah ketetapan dari sini. Nah, ini dari persamaan ini. Oke, Pak. Nah, ini dari persamaan garis regresi ini. Nah, Berarti udah rubah ketetapan selamanya gitu, Pak ya? ya, untuk konteks ini ya, kan nanti bisa Iya. berubah-ubah sesuai dengan apa data yang dianalisis gitu. Yap. Oke, ya baik. Jadi, nah terus tadi kan baru yang ini ya, epsilonnya ini, residunya nanti ditambahkan. Jadi E-nya itu adalah 0,9231 dibulatkan jadi 0,92. Nah, ini kalau yang pakai rumus persamaan ya. Jadi ketika pakai tadi deviasi tadi, maka hasilnya juga sama di sini ya. Nah, ini dimasukkan jadi sama 0,92. Dengan demikian harga residu akan sama hasilnya baik cara dicari dengan tabel harga residu maupun dengan rumus persamaan residu. Anda nanti tinggal pilih mau pilih yang pakai data residu, ya, tabel residu atau pakai ini ya dengan rumus persamaan. Monggo dipersilahkan. Milih salah satu. Cukup satu saja. Nah, jadinya ini kalau dibuat garis kayak gini. Yang namanya residu itu titik-titik ini ya. Kalau dilihat dari ini, titik-titik ini residu. Ini kan persamaannya garisnya kayak gini ya. Dibuat garis kayak gini. Ini persamaan Y sama dengan 0,92 plus 0,77 X. Nah, kalau ditambahkan tadi dengan residunya adalah plus 0,92 juga. Nah, gitu. Nah, ini melakukan uji signifikansi. Ini melakukan uji signifikansi yaitu dengan cara ini mengetahui jumlah kuadrat ya. Regresi, Ckarek, dan jumlah kuadrat residu. Kemudian derajat kebebasan regresi, dbrek, dan juga db residu. Nah, kemudian rata kuadrat regresi, rkarek, dan juga rata kuadrat residu, rkares. Nah, kemudian baru menghitung harga F regresi. Nah, ini caranya seperti ini. Ini sudah kita ketahui rumusnya, tinggal dimasuk-masukkan. Oh, Ckareknya 3,077. Jika residunya setelah dimasukkan ke dalam rumus 0,92 gitu. Nah, terus kemudian derajat kebebasannya yaitu dbrek sama dengan M. M itu adalah jumlah prediktor. Jumlah prediktor berarti jumlah variabel bebas. Nah, dalam konteks ini karena kita regresi linear sederhana hanya satu variabel bebas berarti M-nya 1. Nah, gitu. Jadi nanti kalau variabel bebasnya 2 berarti M-nya 2 gitu. Nah, sekarang dbres-nya. Dbres rumusnya N-2. Nah, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian sekarang R-kareknya. R-karek itu diperoleh dari Ckarek per dbrek. 3,08 dibagi 1 sama dengan 3,08. Nah, sekarang setelah itu kita bisa menghitung juga R-karek, rata kuadrat residunya, yaitu Ckares dibagi dbres.
Nah, CKRS dibagi DPRS. Nah, 0,92 dibagi 3 sama dengan 0,30666666 dan dibulatkan menjadi 0,31. Nah, sekarang bisa menghitung F regresinya berapa? Yaitu F regresi itu diperoleh dari perbandingan antara R karek dengan R kares atau R karek dibagi R kares. Itu 3,08 dibagi 0,31 sama dengan 9,93548387. F regresinya adalah 9,94. Atau sering disebut dengan FO, ya. FO. F regresi. Kalau di sini karena konteksnya regresi, berarti F regresinya adalah 9,94. Ini merupakan F hitung. Nah, untuk membandingkan dengan yang di tabel, kita pakai ini rumus perbandingan F kemarin ya. M dibandingkan dengan N-2. 1 dibanding 3 berarti untuk 5% 10,13. Untuk 1% 34,12. Nah, jadi karena ini apa? Ternyata hasil hitung kita itu lebih kecil dari yang di tabel baik 5% maupun 1%. Berarti apa? Nah, maka bisa dikatakan begini. Dengan demikian karena FO lebih kecil dari FT, maka HO diterima dan HA ditolak. HO itu yang menyatakan tidak ada pengaruh. Ya. Jadi regresi itu dengan istilah pengaruh. Ya. Tidak ada pengaruh ya, antara apa? Tugas harian dengan prestasi belajar. Nah, jadi HO ditolak. Yang HO itu yang mengatakan HO diterima, HA ditolak. HA itu yang mengatakan ada pengaruh. Ya. Ada pengaruh tugas harian terhadap prestasi belajar. Sehingga dapat disimpulkan seperti ini. Disimpulkan bahwa persamaan regresi Y 0,92 plus 0,77X plus 0,92 merupakan persamaan yang tidak signifikan untuk meramalkan, memprediksi antara tugas harian terhadap prestasi belajar. Gitu. Itu kalau secara manual. Nah, jadi ini untuk mencari hubungan tugas harian. Nah, kalau tadi secara manual ya, ini secara manual kita lihat dari data, maka kalau kita sudah tahu bahwa ternyata koefisien regresinya sudah tahu, ya persamaan regresinya sudah tahu, untuk mengetahui korelasinya berapa besarnya korelasi, maka dengan rumus ini R sama dengan akar beta dikalikan deviasi XY, ya perkalian deviasi XY dibagi total deviasi X yang telah dikuadratkan. Hasilnya adalah R-nya 0,88. 0,88 itu termasuk tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Tinggi. Tapi meskipun di sini tinggi, belum tentu pengaruhnya signifikan gitu ya. Karena tadi ternyata persamaannya tidak dapat digunakan sebagai prediksi. Kalau hubungannya ada. Hubungannya ada ya. Hubungannya apa? Ada hubungan antara tugas harian dengan prestasi belajar sebesar 0,88, tetapi tidak bisa dipakai untuk memprediksikan. Gitu. Paham itu? Paham. Nah, itu. Ya ini yang kedua, ini contoh yang kedua menghitung koefisien korelasinya. Nah, ini pakai rumus yang biasa kita pakai ini ya. Nah, ini. Sama hasilnya. Oke. Ya, sama kan? Cuma beda dikit nih ya di belakang ini. Tapi secara umum relatif sama. Oke. Nah, dalam analisis regresi itu pasti diakhiri dengan tampilan ini ya, ringkasan seperti ini. Sumbernya itu ada CKREG, berapa tadi? 308. Residunya 0,92. Kalau ditambahkan ini pasti 4. Ya. DP-nya di sini berapa? DP regresi 1, DP residu 3. Kalau ditambahkan totalnya jadi 4. Nah, saya dulu ujian S3 itu tidak ditampilkan kayak gini, cuma ditampilkan di sini, umpamanya di sini 1. Terus nanti di sini ada 1. Nah, terus suruh ngisi yang kosong-kosong itu. Nah, kalau kita nggak ngerti dasar berpikirnya, gimana bisa? Nah, itu.
Kira-kira pusing nggak kalau begitu? Pusing, Pak. Iya, kalau ini kan jelas ada semua kan. Nah, coba kalau Iya. yang di sini cuma ada satu, di sini satu, di sini satu gitu ya. Nah, terus nanti di sini ada angkanya. Nah, berarti ngisikan yang di sini-sini itu harus paham kenapa, dari mana, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, kita lihat sekarang. Ini kan tadi sudah sesuai ya dalam ringkasannya. Jadi F empiriknya 9,94, teoretiknya 10,13 dan 34,12. Berarti FO lebih kecil dari FT. Nah, karena FO lebih kecil dari FT, berarti di sini tidak signifikan, unsignifikan. Tidak signifikan. Nah, berarti kalau tidak signifikan berarti apa? Tidak ada pengaruh tugas harian terhadap prestasi belajar. Kenapa kok tidak ada pengaruh? Padahal tadi hubungannya 0,88. Karena sampelnya terlalu sedikit. Oh, Sampelnya berapa tadi? 5. 5. Kan tadi disyaratkan kalau untuk analisis regresi itu sebaiknya sampelnya di atas 50. 50. Itu sebaiknya ya, sebaiknya di atas 50. Kalau kurang dari 50 itu ya itu nanti efeknya meskipun ada hubungan tapi akhirnya tidak berpengaruh kan, bisa saja seperti itu. Paham tuh? Insya Allah, Pak. Ya, baik. Nah, Allah. sekarang ini kesimpulannya. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara tugas harian dengan prestasi belajar. Intensitas pemberian tugas harian perlu ditinjau kembali atau pemberian tugas harian dikurangi agar prestasi belajar meningkat. Itu implikasinya. Gitu. Oke, jadi ini contoh bagaimana. Nah, ini untuk tutorial analisis regresinya nanti bisa lihat dari sini. Nah, sekarang saya ingin mencoba melakukan analisis regresi linear pakai SPSS. PSS gas. Nah, ini langsung ini ya, tidak pakai step by step, ini langsung sekaligus. Sekarang kita buka untuk SPSS-nya. Nah, sudah kelihatan tampilannya? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Nah, kita tadi menganalisis apa? Tugas harian ya? Iya. X. Ya. Tugas harian. Nah, dan di sini, aduh sorry, kontrol ya. Ini X. Nah, ini. Kenapa begitu? Oh, salah. Ini salah. Nah, ini harusnya ini dulu ya. Variable view. Iya, pantesan salah ya. Kontrol X. Nah, kalau ini pasti benar. Ini desimalnya 0 kan ya? Karena Iya. nanti kita pakai buktikan sekarang pakai SPSS-nya. Ini apa tadi? Prestasi belajar. Prestasinya, tugasnya dulu. Tugas harian. Tugas, terus Harian. habis itu prestasi. Ya, ini X ya. Nah, ini measure-nya gimana? Ini mestinya diubah. Ya. Skill. Ya. Kalaupun tidak sebenarnya nggak apa-apa, tapi lebih bagus ya. Nah, ini kita nolkan. Nah, ini tadi apa? Prestasi belajar. Belajar. Y. Nah, ini sama ya. Segini. Kalah. Ya. Ini sudah selesai kan? Nah, sekarang kita lihat di data. Nah, ini sudah ada. Nah, gimana caranya? Nah, kita impor ya. Kita impor tadi dari data kita yang ada di penjelasan tadi. Ya, di penjelasan tadi. Saya ingin coba analisis regresi. Mohon maaf.
Ya. Kita lihat tadi data yang dianalisis regresi. Maaf ini. Nah, datanya ini 76785. Kita lihat 7, 6, 7, 8, 5 ya. Kita lihat yang kedua. 65775. Ini mohon maaf karena cuma sedikit ya. 6, 5, 7, 7, 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba lakukan analisis regresi. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya. Baik, sekarang kita share. Ya, ini data kita. Nah, sudah kelihatan kan? Sudah. Nah, ini tadi variabel view-nya, Sudah, Pak. penamaan variabelnya sudah, sekarang data view-nya sudah. Ini sama dengan data yang pakai apa tadi? Manual tadi ya. Nah, sekarang ini sudah saya pindah ke sini. Kalau kita mau melakukan analisis regresi, maka kita lakukan analyze. Apa? Pilihannya apa? Regression. Regression, kemudian linear. 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 Ini ya. Sekali lagi, coba kita kan analyze, Analyze. regression, Regression. Linear. linear. Oke. Nah, Hmm. sekarang sudah ada kelihatan di dialog box ya. Di dialog box ini kita bisa lihat, kita harus lihat hati-hati di sini. Dependent itu untuk meletakkan variabel apa? Terikat Terikat. Pak. Terikat. Berarti yang Tugas Y. harian. Y prestasi belajar. oke, bagus. Jadi sini adalah prestasi belajar. Belajar. Yang tugas harian masuk ke Independent. Independen. Good. Nah, ini metodenya karena cuma satu pakai enter ya. Nah, tapi sebenarnya di sini sebenarnya banyak ya metodenya itu. Nah, ini ada macam-macam gitu. Nah, tapi kita pakai enter saja. Kita lihat statistiknya di sini. Nah, kita pengen tahu apa semuanya ini ya. Kita klik enggak apa-apa. Part and correlation gitu. Ini juga boleh gitu. Continue. Terus, nah plot di sini. Plot ini kalau untuk analisis regresi sebaiknya memang dimasukkan. Ingat, kalau variabel X itu adalah ya ini, prediktor. Kan prediktor berarti harus Z spread. Ya. Z spread, ya, itu masuk ke sini. Sedangkan yang ini adalah S resid. Nah, itu masuk di sini. Nah, ini. Baru continue. Ini kalau umpamanya ini ya dimasukkan enggak apa-apa ya. Enggak usah, ini langsung gini aja. Nah, setelah itu apa? Option, kita lihat option. Ini sudah oke, sesuai. Nah, setelah itu langsung klik oke aja. Ya, klik oke. Nah, sekarang sudah tampil. Mohon maaf, ini harus saya close dulu biar tampilan akhirnya keluar. Nah, sudah keluar sekarang. Kita bisa baca. Kita tadi mengklik yang deskriptif ya.
Nah, berarti di sini kita ingin mendapatkan informasi tentang berapa sih rata-rata untuk prestasi belajar. Oh, nilainya 6. Tugas harian ternyata juga 6 gitu ya. Standar deviasinya ya yang untuk prestasi belajar 1 gitu ya. N-nya 5 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Pearson correlation-nya. Ini ingat ya, kalau untuk analisis regresi, keuntungan analisis regresi itu di samping nanti kita akan melihat ada tidaknya pengaruh, kita langsung bisa melihat hubungannya. Tapi kalau kita ingin melihat hubungan, belum tentu kita bisa melihat pengaruh. Nah, ini kelebihannya regresi. Nah, sekarang kita lihat antara yang pertama adalah tugas harian dengan prestasi belajar. Berapa di sini? 0,877. Tadi berapa di sana? Waktu kita menghitung dengan manual? 0,8 kan? Itu karena sudah dibulatkan. Nah, 77 itu kan mendekati 8 ya. Paham tuh? Ya, Pak. 77 kan Berarti lebih dari 50. 77 itu langsung dijadikan satu angka, Pak ya? Oh, yang tadi, yang manual tadi. Nah, Yang manual. kalau di sini pasti 3 angka. Nah, intinya tidak berbeda kan? Karena di sana dibulatkan. Kalau di sini masih apa adanya. Nah, jadi 0,88. Nah, sekarang kita lihat di sini taraf signifikansinya. Ini ya signifikansinya. Di sini signifikansinya seperti apa? 0,025. Berarti hubungannya signifikan atau tidak signifikan? Ada hubungan nggak? Tidak. Hati-hati. Syaratnya apa? Syaratnya signifikansinya harus lebih kecil dari 0,025. Itu dianggap ada hubungan. Nah, sekarang kita lihat 0,025 itu dengan 0,05 itu lebih besar mana? 0,05. Ya, berarti di sini lebih kecil atau lebih besar 0,025? Lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya apa? Berkorelasi. Ada hubungan yang signifikan. Nah, itu kalau dilihat dari apa? Dari hubungan. Nah, dari hubungan ada kan hubungannya. Nah, sekarang kita lihat yang untuk apa namanya? Nah, ini tadi penjelasannya tadi. Ini metode yang kita pakai enter ya untuk melakukan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini untuk mengetahui harga koefisien korelasi ini ya 0,877 atau pengaruh secara umum itu adalah 8,77. Nah, ini kan ada tandanya ya A kecil. Ini prediktor. Nah, ini ya B ya. Ini B ya, bukan ini ya, karena ini kecil ya. B ini dependent. Nah, ini tugas hariannya. A ini ya betul ya. A ini adalah tugas harian. Nah, sekarang di mana kita ingin mengetahui kontribusi, koefisien determinan. Koefisien determinan kita peroleh dari mana? Harga apa? Koefisien determinan. Kalau ini koefisien korelasi. Kalau koefisien determinan yang menunjukkan sumbangan variabel X terhadap variabel Y itu di mana? Di R square. Good. Nah, berarti R square-nya adalah 0,769. Berarti berapa sumbangan variabel tugas harian terhadap prestasi belajar? Berapa persen? Ya ini aja. Ini 0,769 dikalikan 100% sama dengan 76,9%. Nah, paham tuh? Langsung dikali berarti, Pak ya. Ya, ini tinggal dikalikan 100%. Berarti ini yang menunjukkan berapa besarnya pengaruh ya, besarnya pengaruh variabel X yaitu tugas harian terhadap prestasi belajar. Gitu. Yaitu 76,9%. Berarti kalau 76,9% masih ada berapa? 23,1%. 23,1. Berarti itu faktor lain, variabel lain yang tidak kita
tidak kita teliti. Asumsinya apa saja? Ya banyak, mungkin minat, mungkin juga fasilitas, mungkin juga IQ, mungkin motivasi, dan seterusnya. Banyak ya asumsi-asumsi kita. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata apa di sini? Kita lihat sig exchange-nya. Sig exchange-nya. Nah, di sini adalah berapa? 0,51. 0,051. 051. Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Besar. Kalau tadi dari hitungan manual kita, itu menyatakan tidak ada pengaruh. Betul? Iya, Pak. Nah, di sini berarti ada pengaruh atau tidak ada pengaruh? Pengaruh. Tidak. Tidak. Kan Kenapa? lebih besar berarti enggak? Karena lebih besar dari Lebih 0,05. besar itu enggak Bagus, signifikan, Pak. ya, sama kan berarti dari pakai SPSS maupun pakai manual sama kan? Karena di Iya, sini Pak. harga F chain-nya itu adalah lebih besar dari 0,05. 5. Gitu. Nah, kita lihat ini yang di tabel ANOVA-nya ini. Nah, kalau regresi lebih baik yang lebih banyak di sini. Nah, kita lihat ya di sini persamaannya di sini. Nah, sama nggak tadi dengan yang di tempat kita tadi, yang hitungan manual tadi? Nah, sama, pasti sama di sini ya. Nah, cuma kalau di tempat kita tadi ada koma-komanya, di sini 10 ya. Nah, F hitungnya 10. Nah, ini. Nanti kita lihat yang di F tabel 1:3 itu berapa di korelasi F itu ya. Atau bukan apa? Nilai harga F-nya itu. Nah, pasti di sini lebih kecil kan, lebih besar ya, pasti di anunya lebih besar gitu. Nah, sekarang kita lihat satu lagi, nah yang di sini. Nah ini. Sekarang tadi berapa? Untuk melihat persamaan regresinya itu adalah dari ini. Berarti tadi berapa? Y sama dengan AX plus A plus BX ya. Itu rumusnya ya. Persamaan regresi adalah A plus BX. A adalah 0,923. Tapi di tempat manual tadi kita bulatkan jadi 0,92. Sama kan? Nah, sedangkan yang betanya 0,77 tadi kan? Nah, di sini adalah di sini tandanya positif 0,769. Nah, di sini lebih apa namanya? Lebih lengkap ya, lebih lengkap di sini. Nah, sekarang ini bisa kita ketahui ya. Jadi ini kaitannya dengan tadi dan nilai ya, atau persamaan ya, persamaan garis regresinya. Jadi persamaan garis regresi nanti diambilkan dari sini. Y sama dengan A plus BX. Nah, A-nya adalah 0,923, sedangkan yang B-nya itu adalah 0,769. Tapi kalau di tempat yang manual tadi sudah kita bulatkan semua. Di sini hanya 0,92, di sini 0,7. Nah, berarti sama atau berbeda? Sama. Sama ya, sama gitu. Jadi relatif sama. Nah, ini. Oke, terus ini. Nah, ini kita lihat plotnya juga. Nah, ini sebarannya kayak gini nih, sebarannya. Nah, ini bagusnya gimana ini? Kalau begini, wah ini residunya banyak banget ya. Residunya itu kalau umpamanya ini garisnya kayak gini ya. Garisnya dibuat kayak gini. Nah, ini menyimpangnya dari garis banyak banget gitu ya. Nah, ini yang dimasukkan. Oke, baik. Jadi itu gambarannya. Nah, ini yang di ANOVA-nya di sini.
0,923. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Dan di sini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh, lihat di signifikansinya ini. Ya. Karena di sini 0,51. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang di manual ya. Jadi secara manual. Saya ingin coba tampilkan ya yang di manual. Ini saya besarkan dulu sebentar. Harga F ya, uji F ya tadi. Uji F-nya. Sekarang saya kembali ke sini. Kita lihat untuk uji F-nya. Kita buktikan. Tadi berapa? Perbandingan antara 1 dengan 3. 1 dengan 3 di sini besarannya adalah 10,128 harga F tabelnya. Sementara F hitungnya tadi berapa? 10.000. 10 pas ya, 10 pas. Tadi, Pak, Meskipun pas, selisih 0,128 kan tetap lebih besar kan yang di tabel. Ya. Nah, kalau yang di tabel itu lebih besar, berarti tidak ada pengaruh, gitu ya, tidak ada Oh, yang pengaruh. pengaruh lebih kecil ya Pak ya tadi Pak ya. Ya, jadi bisa kita lihat dari sini. Gitu. Atau kalau menggunakan Excel sebenarnya Anda bisa juga melakukannya dengan cara yaitu bisa kalau ini langsung bisa membandingkan dengan cara ini ya. Jadi lebih mudah pakai cara ini ya. Yaitu tinggal 1:3. 1:3. Nah, jadi 1 pembilangnya 1 kemudian 3 di sini. Berarti 10,128. Nah, 10,128 kan lebih besar dari yang 10 gitu ya. Otomatis berarti ya yang di tabel lebih besar dibanding yang dihitung. Ya ini ya. Ini harga F hitungnya kan 10. Sementara itu tadi 10,128. Nah, berarti kan yang hitung lebih kecil dari yang di tabel gitu. Tabel. Tapi kalau itu kan kita tidak nyari apa itu namanya bukti-bukti lain ya. Tapi sebenarnya bisa langsung kelihatan dari sini. Kalau pakai SPSS itu sudah kelihatan dari sini. Jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 berarti ya pengaruh. Tapi kalau signifikannya ini lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Nah, berarti kalau regresi bicaranya pengaruh ya istilahnya sekarang. Bukan hubungan tapi pengaruh. Pengaruh. Karena ini punya hubungan sebab akibat gitu. Benar-benar mempengaruhi gitu. Variabel X itu betul-betul bisa mempengaruhi variabel Y. Naik turunnya variabel X juga bisa mempengaruhi naik turunnya variabel Y. Bukan sekedar berhubungan. Ini lebih dari hubungan karena hubungannya adalah sebab akibat. Jika X-nya berubah maka Y-nya juga akan menjadikan berubah. Begitu. Nah, dengan demikian sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Insya Allah sudah Insya ya. Allah, Pak. Jadi ini langsung cara kita melakukan analisis regresi linear sederhana untuk 2 variabel. Tapi perlu saya sampaikan bahwa ada regresi linear berganda. Kemudian nanti ada regresi ada macam-macam regresi gitu ya. Regresi itu sebenarnya ada macam-macam. Tetapi untuk kita itu lebih baik kita mempelajari tentang regresi linear sederhana dan berganda saja. Jadi nanti mudah-mudahan besok saya bisa tampilkan yang video tutorial untuk regresi ganda. Nah, sambil nanti saya siapkan juga teknik analisis komparasionalnya.
ya. Jadi nanti saya percepat ini ya, diinstankan gitulah kira-kira seperti itu. Baik, cuma ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ketika kita melakukan analisis regresi, seharusnya persyaratan-persyaratan terpenuhi. Ya, persyaratan-persyaratan terpenuhi. Pertama, sampel, ya, sampel itu harus diambil secara acak, secara random. Jadi bukan langsung comot gitu ya, tapi harus diambil secara acak atau random. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang lain adalah harus memenuhi uji normalitas. Jadi normalitas datanya itu juga harus terpenuhi. Kemudian uji linearitasnya. Kemudian homogenitasnya. Gitu ya. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya kira perlu menjadi persyaratan penting ya dalam analisis regresi. Jadi ini menjadi sangat penting ya. Terus uji validitas, reliabilitas itu pasti ya, itu pasti gitu. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat uji normalitas, kemudian uji linearitas itu tidak terpenuhi, maka biasanya tidak bisa dilanjutkan analisis regresinya. Gitu. Oleh karena itu syarat utamanya harus terpenuhi dulu, ya persyaratan-persyaratan tadi. Ya, jadi variabelnya atau ini sampelnya itu harus diambil secara acak. Ya, variabelnya harus berjenis interval atau rasio, gitu ya. Tidak boleh yang lainnya. Jadi itu diupayakan itu. Artinya kalau datanya itu mungkin ordinal harus diubah, gitu ya. Jadi pakai skala yang biasanya seperti itu. Jadi interval atau rasio itu jenis datanya. Kemudian harus memenuhi normalitas, linearitas, dan seterusnya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan hari ini. Barangkali mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa dipahami dengan baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Bapak, monggo silahkan. iya saya mau tanya Pak. Boleh. Maaf itu yang saya kurang paham sama yang pembuatan video itu nanti kita kayak gimana ya Pak? Jadi gini, saudara nanti sebenarnya target awal saya itu berkelompok, tapi karena kondisi seperti ini kayaknya berkelompok agak susah, sehingga jadi nanti Anda membuat ya, jadi satu analisis ya, melakukan analisis ya, analisis yang seperti yang saya sampaikan kemarin itu minimal 3 variabel ya, 3 variabel. Nanti dianalisis ya, umpamanya analisis pengaruh ya, pengaruh umpamanya contoh pengaruh pengambilan pengaruh motivasi dan kreativitas terhadap hasil belajar umpamanya. Nah, seperti itu. Anda buat, kemudian nanti buat direkam, terus pakai SPSS, kemudian Anda rumuskan gimana sih judulnya apa, judulnya itu, kemudian datanya apa, yang ingin diketahui adalah umpamanya pakai analisis regresi ya, analisis regresi ganda. Itu berarti Anda ingin melihat pengaruh antara tadi motivasi dan kreativitas terhadap hasil belajar. Datanya gimana? Umpamanya Anda sudah dapatkan judul, Anda jangan pakai data yang di judul itu. Anda rubah sendiri datanya, ya, dibuat sendiri gitu ya. Minimal berapa? Umpamanya tadi sudah saya sampaikan, contoh kalau bisa ya minimal itu 50 ya, minimal 50 atau sebaiknya 50 ke atas. Nah, kemudian dibuat direkam, setelah direkam kemudian nanti di videokan ya. Termasuk sampai nanti pakai analisis regresinya
kalau dipakai regresi ya, nanti bisa juga bukan yang regresi, tergantung ya. Nanti sampai berapa saya berikan, tapi minimal nanti pakai analisis regresi. Jadi seperti itu. Kemudian nanti dibuat pakai SPSS, Anda perlihatkan bagaimana cara menganalisisnya, mana saja yang harus diklik dan seterusnya sampai selesai. Terus kemudian setelah itu diberikan pengambilan keputusannya, uji hipotesisnya seperti apa. Terus setelah uji hipotesis baru kemudian dibuat simpulan. Nah, seperti itu. Seperti kuliah yang saya berikan ini. Oh, simpulannya seperti ini. Nah, yang harus hati-hati Anda harus bisa menerjemahkan itu, dikatakan itu ada pengaruh jika ya signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian kalau itu tidak ada pengaruh berarti ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05. Saya kira seperti itu. Nanti baru dibuat simpulannya. Nah, saya kira seperti itu caranya. Kemudian nanti direkam dalam bentuk video, kemudian nanti dikirimkan ke saya video tutorial sebagai bentuk dari tugas akhir ya, sebagai pengganti UAS-nya. Begitu. Monggo. Atau mau milih langsung tugas dalam bentuk apa namanya, tetap ada UAS dengan SPSS atau membuat video, monggo silakan. Kalau misalnya di video itu kita sambil ngejelasin atau cuman kayak nunjukin aja gitu, Pak? Sambil jelasin ya, sambil jelasin seperti saya tadi ya. Jadi sambil jelasin seperti ini ya, seperti yang video-video yang saya terangkan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi nggak usah panjang-panjang, yang simpel-simpel saja. Jadi Anda yang penting siapkan satu data di Excel-nya, umpamanya gitu ya. Terus nanti judulnya sudah ada kan? Judulnya sudah ada, dibuat di dalam Excel dulu. Nah, terus kemudian nanti tinggal di copy paste ya dari situ ke dalam SPSS. Nah, ketika buka SPSS, Anda nanti sudah isikan dulu variabel view-nya itu berarti apa saja. Setelah itu baru Anda copy paste data yang ada di Excel. Nah, setelah itu langsung proses analisisnya gitu. Nah, proses analisis nanti jelasin satu persatu, mulai dari analyze, kemudian nanti klik mana, regression gitu ya, kemudian linear. Nah, terus itu. Nanti kan ada linear berganda juga. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian dijelasin mana yang harus diklik gitu ya. Nah, setelah itu selesai baru diperlihatkan hasilnya. Nah, dari hasil itu kemudian Anda jelaskan. Nah, inilah hasil yang didapat dari proses analisis melalui SPSS. Informasi tentang statistik deskriptifnya, terus kemudian tentang koefisien korelasinya, kemudian terus tadi penjelasan tentang apa garis regresinya, diambil dari mana, dan seterusnya. Terus simpulan akhirnya. Begitu. Paham tuh? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Oke. Harusnya sih berkelompok ya. Cuma kan ini nanti kalau berkelompok habis gitu ya. Kemarin saya dapat masukan dari mahasiswa yang lain bahwa ketika itu harus berkelompok itu habis di proses gitu ya. Nah, tapi kalau sendiri-sendiri insya Allah malah kita nanti bisa kelihatan. Benar-benar kan taruh dari situ nanti benar-benar Anda sudah memahami atau belum kelihatan gitu ya. Memahami itu akan kelihatan. Kalau sudah paham atau belum itu betul-betul nanti dapat terlihat dengan baik. Saya kira itu. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Oke, monggo Mbak Fadila. Berarti selain regresi, selain itu pakai apa lagi, Pak? Nah, nanti rencananya minimal saya berikan nanti pakai teknik analisis uji beda, t-test kemungkinan besar nanti t-test. Yaitu untuk analisis uji beda atau analisis komparasional. Paling tidak sampai ke sana. Nanti dalam bentuk video tutorial yang saya berikan gitu ya. Nah, mungkin tidak dalam kuliah tatap muka lagi karena waktunya sudah habis, sehingga nanti hanya saya berikan dalam bentuk tutorial. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain?
Baik, kalau tidak ada, tolong nanti diinformasikan kepada yang lain di teman-teman yang tidak hadir hari ini, atau mungkin yang hadir tapi karena faktor kesulitan akses sehingga harus keluar masuk ya. Nanti bisa konfirmasi kepada saya. Baik, saya kira untuk hari ini cukup. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.